Malam ketiga, nah saya ceritain lagi nih, yang ini yang masih di ruko nih. Oh, di ruko tadi. Anak saya ngelihat orang mukanya rata, kayak bekas kelindes. Cowok apa cewek nih? Cowok. Cowok ini. Cowok. Jarang-jarang nih ada. Nah, saya tanya Sircila. Nah, itu. Saya kan namanya bukan orang situ asli. Gitu. Saya tanya. Oh, dulu ada. Tahun berapa ada orang pulang dari pasar kelindes truk. Kau selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Seperti biasa, di segmen adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan lagi sama Bang Unyil. Halo Bang. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana kabar Mbak juga? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, Bang Unyil ini kan sebelumnya udah pernah cerita nih ya terkait dengan pengalaman Bang Unyil selama menjadi penggali kubur. Tuh. Nah, sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Ternyata tempat tinggal Bang Unyil ini ibaratnya karena masih di daerah Jabodetabek ya. Pembangunan itu Bang Unyil menyaksikan gitu. Yang dulunya ya masih tanah lapang, kebun. Sekarang tempat tinggal Bang Unyil tuh udah bener-bener padat ya Bang. Ada ruko, ada mall, ada apartemen. Padahal dulunya adalah kebun, tempat main ya waktu dulu karena Bang Unyil udah puluhan tahun ya di sini. Nah, terus karena dulunya bangunan-bangunan itu tidak sepadat sekarang dan sekarang menjadi tempat tinggal, pusat perbelanjaan segala macam, bisa dibilang ada semacam kayak cerita-cerita horornya karena dulunya tempat tinggal para jin, ya kan dulunya kebun itu, makam-makam yang dipindahkan segala macam. Nah, menurut dari cerita Bang Unyil tadi, kawasan tempat tinggal Bang Unyil itu bisa dibilang bukan angker juga sih, adalah cerita horornya ya Bang. Sangat ada sekali. Sangat ada sekali. Nah, oleh karena itu saya mau tahu nih, kalau dari Bang Unyil sendiri pernah ngalamin apa aja sih sebagai saksi dari pembangunan yang dulunya ya tidak semaju sekarang, dan gimana nih dampaknya dengan makhluk-makhluk itu yang pada akhirnya mengganggu para manusia yang tinggal di sana, termasuk Bang Unyil. Boleh diceritakan Bang? Jadi begini ceritanya ya Mbak. Ini kisah saya pribadi. Tahun 2000, awal 2020. Saya tadinya tidak percaya yang namanya hal-hal makhluk halus lah, bahasa kasarnya yang nyata gitu. Tapi kalau istilahnya bahwa ada jin dan manusia saya tahu itu. Cuman saya yang nyata ngelihat belum pernah. Tapi tahun 2020 saya pernah ngelihat sekali. Jadi waktu itu saya pulang dari hiburan lah, anggaplah, nama juga anak muda. Ceritanya saya habis nonton dangdutan di daerah jauh lah, pokoknya mah kira-kira 6 kilo. Nah, kan di samping rumah saya ada bangunan kosong. Bangunan kosong sekitar hampir 8 tahun tidak dihuni. Tadinya ruko. Itu persis di sebelah rumah? Samping rumah. Ibarat kata ini kamar mandi saya, ini ruko. Jadi ukuran 1 meter lah. 1 meter dari kamar mandi saya, hampir ruko itu. Itu selama 8 tahun terbengkalai gitu berarti? Iya, karena yang punya tanahnya waktu itu nggak mau. Itu udah biarin lah. Gitu. Jadi belum sempet gitu. Terus? Nah, lama-lama kemungkinan dengan keadaan di wilayah saya sedang ada pembangunan gila-gilaan, dalam arti sedang heboh. Apartemen, mall, rumah sakit, universitas.
Pokoknya mah lahan-lahan untuk usaha lah. Nah, terus kan di daerah saya itu keramat yang gede, yang lebar maupun yang warga masyarakat pribadi pada dipindah-pindahkan kan. Makam ya? Ya, Pemakaman. makam. Karena saya ngerasain yang mindahin. Makin tergeser kali ini mah makin tergeser dengan pembangunan, mereka juga kayak kegeser. Si gitu. makhluk-makhluk ini. Ya dalam arti gini, dulu ada pohon gede, dia pasti nyangkut di pohon gede kali kata orang dulu kan begitu. Iya. Kalau saya kan orang sekarang, jadi nggak ngerti. Dulu katanya kalau ada pohon gede, ya di tempat dia. Terus ada misalkan bangunan kosong, tempat dia. Nah sekarang tempat dia dibikin istimewa. Dalam arti tempat Jadi, mall, terus dibikin apartemen, dibikin rumah sakit. Mau tidak mau kan dia nggak nyaman dengan banyak energi manusia kan dia nggak nyaman. Mau tidak mau nyari rumah baru. Rumah baru lah kalau bahasa rumah baru. Nah, kebenaran samping rumah saya kan kosong, kanan kiri. Kalau ini sekitar hampir 15 tahunan lah yang rumah ini, yang 2 rumah ini, karena dulu yang ngontrak itu orang salon. Orang salon. Nah kalau ini ruko. Nah dua-duanya rumah saya mah dijepit sama rumah kosong. Berarti rumah sampean tuh jepit bangunan kosong. Sampai saiki. Aduh. Jadi sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Nah jam 12 malam saya pulang. Kata saya di dalam kan pintunya itu kebuka, si pintu ruko itu kebuka. Kata saya di dalam kok ada orang tinggi, kira saya mah orang mau niat jahat. Saya lihat kok nggak ada palanya, bulu kunduk saya langsung merinding karena ilokan saya bilang ada manusia setinggi itu mah. Manusia paling tinggi saya bilang 2 meter lah. Kok ini mah melebihi dari ruko itu. Palanya itu nggak kelihatan di mana. Saya bilang itu kisah saya asli nyata. Saya bilang ini yang disebut kata orang tua saya julung-julung ini kali, yang setan julung-julung ini kali. Saya pikiran saya gitu. Karena saya kan nggak ngerti, kan saya bilang saya belum pernah ngeliat. Itulah baru 1 kali saya ngeliat yang namanya julung-julung. Itu namanya julung-julung ya? Nah, yang ada yang namanya nggak kelihatan itu nama orang tinggi berarti julung-julung. Gitu. Nah besok malamnya istri saya mau ke kamar mandi, teriak, katanya ada yang ketawa di samping rumah. Saya bilang siapa? Masa udah malam begini ada yang ketawa? Nah ada cewek berpakaian serba merah. Itu nyata. Itu sampai pakai gaun merah gitu? Ya, sampai sekarang pun itu ada. Kalau orang yang ada kelebihan yang disebutnya apa ya? Indigo. Sampai sekarang pun tidak pergi karena emang dia asalnya di situ. Emang rumahnya dia. Ya, rumahnya dia. Jadi pokoknya mendaerahkan rumah saya itu jalanan rumah Unan itu tuh emang sama. Jadi tempat kami itu, tempat tinggal saya itu emang dari dulunya emang tempatnya mereka. Justru kalau ibarat jalan katanya itu jalan tol. Jalan tol mereka. Jalan tol mereka, kata mereka mah. Kalau kayak kita mah kok bingung, masa jalan tol mereka ke rumah saya? Dan nanti ke dalam rumah saya gitu. Tapi kan bisa di atas atau di bawah jalanannya katanya gitu. Makanya sering orang mau orang yang proyek sering ngelihat. Jadi bukan kata 1 orang. Itu mah banyak ya? Banyak. Jadi kalau ibarat kata mah versinya itu semua ngomong begitu. Kalau yang ngelihat dengan mata, kalau yang nggak ngelihat ya kan ilo kan ada. Gua mah nggak percaya itu mah. Tapi kalau saya emang pernah ngelihat yang namanya orang tinggi. Yang julung-julung tadi ya. Kalau istri saya itu cewek cakep. Nah, malam ketiga, nah saya ceritain lagi nih, yang ini yang masih di ruko nih. Oh, di ruko tadi. Anak saya ngelihat orang mukanya rata.
kayak bekas kelindes. Cowok apa cewek nih? Cowok. Cowok ini. Cowok. Jarang-jarang nih ada. Nah, saya tanya Sirsila. Nah, itu. Saya kan namanya bukan orang situ asli. Gitu. Saya tanya. Oh, dulu ada. Tahun berapa ada orang pulang dari pasar kelindes truk. Orang kampung jauh lah dari saya gitu. Itu bukan katanya, emang nyata. Saksi mata itu subuh-subuh kejadian. Gitu. Jadi dalam arti itu saya kan nanya dulu, nggak mungkin anak saya ngomong begitu saya bohong kali. Dede mah ngomong begitu juga. Bener ya. Nah, saya nanya, emang dulunya gimana? Di situ jadi ada mobil truk bawa pasir, nggak kuat nanjak, mundur. Di belakangnya ada orang bapak-bapak pulang dari pasar, itu mah langsung kontal kelindes, makanya mukanya rata. Nah, sampai sekarang pun dia tidak akan pergi. Dia tetap di sini juga. Yang tempat tinggal saya itu nggak bakalan pergi. Karena apa? Sekarang dia mau pindah kemana? Semua udah jadi bangunan ya? Udah bangunan mewah. Sedangkan orang begitu nggak betah di tempat bangunan. Dia tempatnya di kumuh, di tempat rit, yang disebut tempat kosong, rit, bau tuh. Dia demen. Jadi nggak ada sejarahnya di tempat indah dia betah, nggak betah. Yang betah itu mah kayak kita di tempat kayak begini itu indah kita nih betah, kayak di studio nih kayak indah nih kan ada AC-nya. Kalau bagi dia nggak betah karena nggak nyaman. Dia tempat gelap, tempat sunyi itu benar. Sampai sekarang itu masih ada tuh orang-orang itu. Nah, yang kabar sekarang yang lagi trending nih. Bocah kecil-kecil di rumah yang sebelah nih. Tahu saya juga itu dari mana? Bocah. Ya kalau kata kita bocah kecil usia ya anggaplah 5 tahun, 6 tahun ke bawah itu pada botak, pada suruh pada lari-larian di rumah itu. Jadi kayak main gundu, main kelereng gitu. Jadi pada canda tawa. Pokoknya tiap malam itu rame. Kalau orang-orang datang kan ini sekarang banyak pembangunan, banyak orang ngontrak proyek kan. Iya. Suka cerita, Bang itu di rumah itu emang anaknya banyak. Ada yang nangis, ada yang lagi pada main gitu. Di rumah yang mana, Mas? Itu yang rumah itu. Kan rumah itu nggak ada isinya udah lama. Udah belasan tahun. Orangnya udah ke Jakarta emang. Jadi sampai sekarang pun setiap dikontrakin nggak ada yang betah. Jadi 2 rumah ini nyampe sekarang nggak laku-laku. Dijual pun nggak laku ya? Ya kalau dijual kemungkinan laku. Ke orang kaya laku. Itu mah harus yang belinya orang kaya. Kalau sekelas kayak saya emang nggak sanggup beli karena pinggir jalan. Gitu. Jadi itu baru kisah saya. Nah. Kisah istri. Istri suka cerita, di rumah itu kayaknya ada nenek-nenek dah. Di rumah sebelah? Iya, yang pokoknya dekat rumah saya itu emang biangnya tempatnya. Makanya kalau bagi orang-orang yang indigo cocok. Mau transaksi apa di situ, mau adu nyali apa cocok. Emang gudangnya itu. Tapi kalau bagi saya yang awam emang tidak bisa merasakan kayak begitu, cuman paling merinding pas lewat jam 1 atau jam 2 merinding gitu. Tapi ngelihatnya sekali dong waktu yang ruko itu yang julung-julung saya bilang nyari palanya di mana itu asli saya itu mah. Tapi kalau orang-orang cerita ke saya selalu kan namanya rumah, Bang, emang rumah ini kosong? Emang kosong. Oh semalam rame kok. Jadi selalu cerita sama saya, padahal saya dan keluarga memang udah tahu di situ itu kadang ada. Jadi misalkan bisa jadi orang begitu mengundang. Yuk di rumah gua mah aman. Udah sekarang lu aja, ibarat kata saya main ke rumah temen. Emang lu di sini emang udah ngebetah gua di sini terlalu ini. Ayo ke rumah gua.
di rumah gua mah asik, lu hayu udah main. Kan mau tidak mau dia ngikut. Iya, benar-benar. Lama-lama kan betah. Nah, ntar main lagi ke rumah ini. Ngapain lu di sini? Nah, sekarang banyak. Mana udah kumuh, dibikin gudang, nggak jelas. Terus gelap, nggak dikasih lampu. Nah, makanya tiap malam itu, setiap ke kamar mandi, istri saya selalu minta diantar. Karena takut ya. Ya iya, orang berdempetan. Ini temboknya sama kamar mandi dempet. Jadi yang namanya klotrak, ya kata saya tikus kali mah. Orang ketawa kata dia. Ya ketawa makanya orang proyek. Kalau saya selalu bilang begitu. Tapi emang dasar perempuan mah hawa energi ketakutannya selalu melebihi gitu. Jadi tiap malam ini udah hampir 2 tahun saya selalu kalau dia pengen kencing malam-malam nganter terus. Ya. Mau anaknya ke mau emaknya malah justru adek-adeknya kalau mau kencing ngebangunin semua kita bareng-bareng karena kamar mandi itu satu adanya posisi di luar. Jadi saya mah rumah nih misalkan rumahnya di sini kamar mandinya di luar deket rumah kosong itu. Serem sih emang. Ya kalau suatu saat kalau nggak itu diliput ya silakan. Emang keadaannya begitu. Diapit ini ya, diapit 2 bangunan horor. 2 bangunan horor. Tambah bagi orang yang kayak yang paranormal lah bahasa itunya. Emang itu jalanannya gitu. Bukan jalanan manusia aja gitu. Makanya saya bilang, "Atuh, emang ada jalanan kayak tol. Bagi mereka itu jalanan tol." Kalau kata saya, orang jalanan biasa kok jalanan tol kan nggak ngerti kita mah. Dia bisa ngelihat itu jalanan gitu. Jadi lega katanya jalanannya. Nah yang itu rumahnya. Sekarang ini di pohon itu aja yang kan di depannya ada pohon apa gitu. Kayak pohon beringin ya, yang beringin ya. Kan di jalan sekarang tanam. Nah di situ juga pada gelantungan kata orang-orang. Saya nggak pernah ngelihat, nggak pernah. Itu cerita orang ya, Bang? Ke saya tapi ceritanya, Bang. Itu deket rumah abang. Saya mah kaget ada yang gelantungan kata saya kalau nggak saya bukan ngomong begitu asli bang kata dia kok bisa ngelihat orang saya pulang kerja bang lembur tahu-tahu terbang ke rumah samping rumah abang. Maksud saya jangan cerita begitu karena istri saya pasti ujung-ujungnya kencing minta diantar saya walaupun nggak diceritain juga saya ngerasain karena tidak bisa melihat tapi energi mereka lebih tinggi daripada. Jadi makin kuat energi dia makin kesedot lah kita. Jadi maksud saya jangan ceritalah. Malah diceritain ya. Itu tiap hari makanya saya selalu komplain sekarang. Jangan suka cerita yang aneh, jangan cerita yang aneh-aneh lah. Kita mah kita dia lah. Kenapa? Lagi pulas-pulasnya tidur. Bangun. Mau ngapain? Kencing. Ya Allah, kencing emang bener jaraknya itu ke kamar mandi ya dari sini kelip berapa meter tuh kamar mandi saya jangan salah itu asli bukannya bohong. Lumayan sih. Ini rumah saya ke kamar mandi saya itu kelip karena di luar dia adanya. Nah di luar itu ya samping kiri samping kanannya bangunan kosong udah lama lagi. Jadi istri saya nyampe sekarang, apalagi malam Jumat, malam Selasa, udah dah. Saya standby itu mah. Jadi mau anak ke mau adek ke mau itu sekeluarga itu mah kudu nganter. Jadi bahasa horornya bukannya horor lagi, horor. Horor ya bang. Jadi yang namanya ketawa kalau bahasa itu mah hihi mah nggak kaget. Bisa jadi dia mau hahaha gitu maksudnya. Udah sering gitu. Tiap malam. Tiap malam. Jadi bukan satu orang, tiap malam. Gitu. Kalau tidak percaya, buktikan. Bang Unya di sana udah tinggal berapa lama bang? Dari tahun 92 aja. 92? Lama banget ya. Ya dari bujangan. Iya. Digangguin sama hantu ini apakah dari tahun 92? Baru semenjak bangunan-bangunan ini? Semenjak jadi tukang gali kubur. Oh semenjak dulu kubur. Dan juga ibaratnya itu mungkin hantu-hantu yang ada di kebun, yang kebunnya hilang, ya, makam atau rumahnya hilang, pindahnya ke rumah itu bangunan kosong ya. Tapi Bang Unya betah tinggal di sana. Alhamdulillah betah. Karena apa? Saya bisa menciptakan anak 4 ya di situ. Ya bisa punya anak ya di situ. Gitu. Ada gangguan lain lagi nggak? Nggak.
Jadi selain saya bilang saya cuma satu kali karena dulu saya nggak percaya, tapi sejak itu ternyata emang ada. Memang ada. Ada Bisa nyatanya. menunjukkan bentuk bisa ya, Bang. menunjukkan. Saya bilang saya nggak bisa ngelihat palanya gitu. Jadi ngelihat dari dia posisi ngambang, lihat ke atas. Saya bilang ngelihat kepalanya bingung di mana karena tembus itu mah. Tinggi banget. Nah kalau istri saya, anak-anak saya emang lihat itu, makanya cerita. Pasti kan cerita ke bapaknya gitu. Saya bilang berarti benar. Jadi itu pun biasanya emang nggak selalu menampakkan. Jadi dia nggak bakal nampakkan ke kita lah. Jadi gantian. Biasanya pengen pembuktian. Saya emang nggak percaya. Itu biasanya tidak percaya itu jadi percaya karena dibuktikan. Suatu saat pasti ada yang dibuktikan. Karena apa? Saat manusia itu ada lemahnya. Jadi ada saat nggak stabilnya. Secara emosi. Gitu. Ya, dari fisik. Terus kalau kita lagi posisi sadar dan keimanan kuat, kemungkinan dia nggak berani. Tapi saat kita lost, kosong, makanya banyak orang kesurupan nih. Saat kesadarannya. Iya. Makanya saya ingat patokan guru saya, orang tua saya waktu saya ceritain yang di awal, waktu saya pernah ngegali kuburan itu. Nasihat dia, sabar, ikhlas, dan berdoa. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sering sabar, ikhlas, dan berdoa, insya Allah hal-hal kayak begitu tidak akan mengganggu kita. Sekarang kedua bangunan itu yang ruko sama rumah masih kosong? Masih. Pengen saya itu yang punya dijual sama yang punya secepatnya dijual. Kalau mau dijual ya diisi gitu. Jadi supaya nggak kumuh lah gitu. Karena kalau kumuh ya emang jadi tempat mereka ya, jadi rumah mereka. Sekarang gimana? Kotoran apa aja di situ? Berak apa aja ada. Itu yang berak apa? Hewan? Hewan-hewan sekarang model kucing. Jadi sekarang mau nyari kucing berak di mana kalau bukan di tempat begitu. Kalau dulu kan misalkan berak di kebun bisa. Di kebun. Sekarang nggak ada lahan, bangunan padat, gang sempit. Mau tidak mau dia kencing nyari mau berak itu nyari tempat yang enak dong. Ya itulah. Kalau dari versi anak ada berapa, Bang? Iya, 4 apanya? tadi, 4 ya. Keempat-empatnya ngalamin tuh. Semua, adik saya. Justru yang lebih lucu lagi mertua saya. Oh, ada apa tuh? Di kebun itu. Oh, di kebun. Kebunnya jauh nggak dari rumah? Jauh, itu yang Bapak Unan ceritakan. Kenal ke Bapak Unan kan? Itu dia pernah ceritakan itu. Nah, justru mertua saya cerita. Gue semalam habis dilempar kuntilanak, kata dia sama kotoran. Hah? Kotoran? Jadi mertua saya namanya dia mah nggak biasa berak di tempat bagus. Kalau kata kita mau kloset, dia kan orang zaman dulu nggak ngerti kloset itu nggak ibarat kata nggak betah lah. Iya. Beraklah di kebun itu, di kebun pisang. Pas dia mau pulang, kotoran dia dilemparin lagi ke dia. Udah hanya ketawa. Itu dia ngomong ke saya, kan nyebutnya mantu. Atuh gue dilemparin, terus abis dilemparin gue diketawain. Atuh lagian mama berak sembarangan. Itu mertua saya juga ngerasain. Jadi dalam arti mertua saya udah pernah melihat dan ngerasain. Terus saya keluarga, anak bini ya. Cuman sekarang ini justru saya malah mendengar dari yang orang-orang lewat, yang orang suka lewat gitu. Bang, emang rumah ini udah lama kosongnya? Oh, emang ada apa, Bang? Saya semalam ngelihat di situ ada yang pada main, ketawa-tawa, terus ada yang nangis-nangis, terus ada yang bercanda-canda. Oh, biarin, saya bilang orang nggak ganggu ini. Oh, itu abang rumahnya ngedempet begitu, nggak takut, Bang? Ngapain takut? Dia kita, saya bilang gitu. Padahal saya ngehibur diri supaya istri saya gitu. Karena nyampe sekarang istri saya mah orangnya takutan. Tapi Bang, itu kan sebenarnya hantu-hantunya tuh di sebelah rumah kan. Apakah mereka pernah mampir ke rumah Bang Unyil? Ya mau tidak mau lah pasti ngelongok, pasti namanya dia begitu. Oh, dia masuk ke rumah Bang Unyil. Dia orang dempet temboknya. Pernah nggak dia menunjukkan dirinya di dalam rumah, di rumah Bang Unyil? Pernah, tapi ke adek. Oh, gimana tuh kalau versi adek? Kalau adek saya dia bilang serba putih, terus
pokoknya baunya tuh bau pandan kata dia. Bau pandan ya? Ya, makanya saya bilang, oh benar kalau bau pandan mah pasti pocong. Oh itu pocong yang dilihat? Karena kalau ngelihat dari itu pemandian mayat, berarti pocong. Kalau bau pandan, itu pasti. Kalau kata versi orang-orang itu, saya kan suka dengar di keramat itu kalau pada cerita nih begini-begini, itu kan namanya udah lama nggak kubur kan orang di keramat itu cerita apa aja saya dengerin. Kita menggali tapi kuping mendengar. Itu katanya baunya macam-macam. Saya tadinya nggak tahu, cuman kan setiap orang yang namanya nganterin jenazah ke keramat itu pasti kan ada orang yang nganternya banyak kalau yang dikit-dikit. Nah, kadang pada cerita misalkan malam mah di sono gue digangguin sama dengerin aja, terus emangnya suka ngegangguin itu mah badannya bau pandan kata dia, cewek katanya. Oh kata dia, pocong berarti. Iya sih kata dia gitu. Jadi saya taunya bahwa bau pandan itu pocong gitu. Ya tergantung kali dia kalau makan bawang ya bau bawang kali ya. Saya bilang kalau saya mah ada guyon sambil saya guyonin karena saya pikir terlalu serius bagi saya. Puyeng saya iya, gitu. Nanti takut justru sendiri gitu. Akhirnya saya jadi pikiran. Emang benar. Akhirnya takut suatu saat saya perjalanan ke tempat-tempat begitu malah down. Sedangkan emang harus saya ke tempat begitu, tapi gara-gara dengan cerita-cerita horor gitu jadi saya takut. Contoh kecil misalkan ada orderan lagi malam-malam suruh gali kuburan. Gara-gara banyak cerita itu mau tidak mau dong saya aturan saya dapat pahala. Nolak saya bilang, besok pagi aja lah. Nggak berani saya malam mah karena gara-gara itu. Lebih baik dibawa guyon. Tapi karena saya selalu bawa guyon, rasa takut itu saya kesampingkan akhirnya. Karena apa? Kalau saya mau takut dari awal saya udah nggak mau terjun di bidang begituan. Makanya dengar cerita istri begini saya udah nggak ada. Saya bilang takut mah kalau kita mati tuh takut. Karena apa? Kita ntar disenderin di situ rasa takut. Itu namanya ngelihat begituan nggak bakalan matiin kita. Iya. Jadi makhluk halus itu bohong yang namanya membunuh kita. Iya, benar-benar. Justru dia ketemu kita itu dia nggak mau. Kita ketemu dia nggak mau, dia pun ketemu kita nggak mau. Itu. Jadi sebenarnya sama-sama nggak mau, cuman saat kebentur mau bilang apa. Gitu. Nah jadi bagi orang-orang yang pernah mengalami gitu, ya kita harus satu bisa bersyukur dan kedua janganlah kalau bisa mah hindari. Jangan suka dicari-cari. Kadang zaman sekarang itu malah kayak begitu dicari. Iya. Karena apa? Dia juga sebenarnya nggak mau dicari. Gitu. Terus ada cerita apa lagi nih Bang? Terkait dengan rumah kosong dan ruko kosong di samping itu. Oh, ada lagi. Kisah saya waktu masih jualan. Saya di depan rumah? Bukan di pasar. Jadi saya itu pernah ngerasain jualan walaupun sebentar saya pernah jualan. Jadi kata istri saya, emang lu nggak ngider? Malas mah, lagi malam Jumat ngapain? Kan biasanya saya emang kalau di rumah tuh jualannya. Istri saya bilang masih ada 3 kilo lagi, lumayan ngidar. Saya bilang malam Jumat mah ngapain ngidar aja, udah di rumah aja. Lumayan dapat 5 mangkok. Waktu itu saya masih jualan mie ayam. Oh, mie ayam. Mie ayam ceritanya tuh. Berhubung dipaksa saya mau tidak mau kan keliling. Hujan rincik-rincik. Itu pakai gerobak kelilingnya? Iya pakai gerobak. Zaman sekarang kan bisa dipakai motor. Zaman waktu itu kan baru-baru pakai motor. Nah, saya bilang kok gerobak gue berat gitu. Apa karena emang badan saya kecil gerobaknya gede kan saya pikirnya ke situ. Jadi kayak tarik. Jadi saya mau tarik nggak jalan. Kayak dia narik. Nah, saya bilang kok gerobak gue segini entengnya ban baru dikompa doang kok ditarik kayak ada yang narik. Kan posisi narik gerobak itu bukannya didorong begitu. Saya mah tarik begini. Jadi saya ngelihat ke depan. Gerobak kan nyayam saya begitu.
kalau orang-orang kan ada yang didorong, tuh saya nggak kelihatan jalan karena badan kan gerobak tinggi. Jadi kalau saya dorong di situ bisa nggak ngelihat jalan, tapi kalau posisi begini kan saya bisa lihat jalan, jadi gerobak juga aman. Saya bisa milihin jalan, oh belok ke kiri, belok ke kanan gitu. Nah ini gerobak saya tarik mundur. Saya bilang ngelihat ke belakang nggak ada orang gitu. Jadi kan tarik-tarikan ya? Perasaan saya kali, iya. tapi emang gerobak nggak mau jalan-jalan. Nah, bulu kunduk saya merinding. Saya bilang, hati saya ngegerendeng. Bini gue sih, kata saya haram jadah. Kata gue juga jangan keliling. Gitu. Saya ada pikiran apa setan. Waktu itu ada pikiran apa setan gitu. Makanya saya bilang nggak percaya saya sama orangnya tadinya. Pada saat itu belum percaya? Belum percaya. Nah, saya paksain mau tidak mau gerek ini kayak kita narik gerobak kayak ban gimana, kayak ban bocor gitu, beleduk. Terus saya perasaan ini ban nggak begini-gini amat, dilihat lagi bannya peleknya nggak bingkeng gitu. Saya paksain lagi. Nah saya berhentilah sambil saya ketok mangkok di pohon nangka, ting. Kata saya malam Jumat, inget saya itu, rincik banget. Ya Allah. Ting. Kok ada suara yang ngebales, ting. Saya bilang, ikutin. iya. Nah, kalau versi kuntilanak masuk di akal. Cuman nggak ngujudin ke saya bilang. Makanya kadang orang bilang kuntilanak benar. Jadi ini mas, saya nggak ngelihat itunya tapi ngedengar suara. Oh, apa suaranya? Ya ketawa itu. Oh. Jadi abis ting. Dia ngejawab kan kalau jualan mie ayam keliling itu ciri khasnya mangkok ditaburin sama sendok. Ting. Kalau pakai bahasa Malang kan pakai kelentuan tok. Kalau saya itu mangkok di pakai sendok. Ting. Nah, itu mah ada yang nembalin ting. Saya lihat kan nggak ada orang ya. Saya ketok lagi ting. Kata saya, Ranjada siapa sih? Kok emang ada yang jualan lagi? Tahu tuh di atas pohon nangka ketawa kiki. Jadi kayak cewek ketawa. Aram jadah saya bilang. Tapi saya nggak ngeliat bentuknya. Ketawanya iya benar saya ngeliat. Terus Bang Unya dari situ saya tarik, saya pulang, saya lari. Itu yang namanya tahu nggak? Yang namanya kuah mie. Wah plak kata itu saya kenapa lu? Kata gue juga jangan keliling di pohon nangka Haji. Gue ketawain. Saya nanya ke engkong almarhum kongmu, kata kongmu itu mau kuntilanak, kata dia ngapain lu lari? Akan saya emang nggak biasa kong. Dia bilang, oh jadi itu yang namanya kuntilanak itu ngetahuin? Ya iya. Dari situ saya tahu bahwa cerita kuntilanak itu dari situ tuh waktu saya ngerasain jualan ayam. Oh, di atas pohon nangka dia ya? Pohon nangka itu emang ciri khas. Ciri khas dia ya? Dia nih pohon nangka, bambu ciri khasnya. Gitu. Kalau model-model yang lain saya nggak tahu dah, tapi kalau saya pernah diketahuan ya itu di pohon nangka itu. Nangka condong pokoknya yang namanya pohon nangka aja. Lama nggak kemarin jualan mie ayam? Ya sekitar 2 tahunan. Lumayan lama itu bang. Cuman ngerasa diganggu ya itu malam Jumat. Kemungkinan hati saya ngegerendeng dari rumah. Dibilangin saya nggak mau kata istri saya. Lumayan tinggal 3 kilo lagi. Ya dapat tuh. Itu mau gerobak saya kayak tarik ulur. Makanya kok kata saya. Aduh dijailin ternyata ya. Ya udah hanya dia ketawa. Atau kan saya habis diketawain kan mau tidak mau. Saya selamatin diri sambil itu gerobak brok. Ya Allah. Jaraknya dari sini ke jalan raya. Mal. Ibaratnya ke jalan raya aja. Itu saya nyampe rumah tuh. Kata gue juga jangan keliling. Akhirnya saya marah-marah. Emang kenapa? Gue diketawain di pohon nangka. Kata gue, kau diketawain kuntilanak lo, kata dia. Aduh Kong, saya besok nggak mau lewat situ. Nyampe sekarang saya kalau lewat situ suka inget waktu jualan. Itu masih ada pohon nangkanya? Ada. Wilayah saya juga nih yang saya tempat tinggal karena masih satu kawasan. Oh, iya kan dibilangin di wilayah saya namanya mau nyari begituan. Ya monggo gitu. Banyak ya kalau mau nyari berbagai jenis hantu jin tuh banyak di sana. Ada lah. Tapi kalau bagi yang nggak ngerti mah jangan suka cari. Tapi kalau pengen bener nggak sih,
Ya itu. Silahkan. Tapi emang di mana juga ada. Cuman kalau di saya itu banyak kisah pengalamannya. Ya, karena itu tadi kawasannya ibaratnya rumah mereka udah tergusur juga nih, nggak cuman rumah manusia ya. Terus Bang, untuk rumah kosong dan juga ruko kosong itu terakhir pengalaman yang keluarga Bang alamin apa? Yang terakhir yang mungkin baru-baru ini ada nggak? Ada. Justru saya bilang minggu-minggu ini yaitu adik saya. Oh itu yang baru ini? Oh saya pikir udah. Yang bau pandan itu. Baru. Ada hitungan nih. Ini hari apa? Ini hari Minggu. Lagi Jumat. Oh Jumat tadi. Jumat kemarin Oh tuh. Jumat kemarin 1 minggu. Berarti yang tiga hari apa 3 hari? Ini kan Minggu. Berarti Minggu, Sabtu, Jumat. Oh iya. Lagi malam Jumat itu. Oh baru banget. Kan rumahnya sebelahan sama saya. Jadi adik saya di kamar ini, saya sekeluarga di kamar ini. Jadi 2 petak. Ceritanya rumah itu 2 petak. Oh rumah Bang itu 2 petak. Jadi dia bilang di pojokan kamar yang satu itu dia pas pulang kerja tahu-tahu ada yang berdiri gitu. Tapi langsung emang sekejap mata kayak begitu mau enggak kalau nampakin bisa jadi pingsan semua. Iya. Kayak begitu itu sekilas. Jadi enggak langsung dia itu sekedap hilang. Iya. Gitu. Jadi kata adik saya baru ngedip udah hilang, cuman baunya Masih masih. ada. Gitu. Itu bau pandan. Itu baru kemarin. Kalau selain rumah kosong dan ruko tadi, Pak udah habis nih ceritanya atau masih ada lagi? Kosong, udah habis Udah habis. ceritanya. Di kawasan itu masih ada nggak tempat yang serem? Serem. Ada. Itu di daerah yang Bapak Oman. Itu saya sering diganggu kalau lewat gorong-gorong situ. Di gorong-gorong. Itu ada apa Bang? Ya kalau kata engkong saya dulu waktu dia kondangan, setiap dia ngejambak tembok itu nyampe ujung itu ada rambut. Tahu rambut siapanya? Saya juga nggak tahu. Kata engkong saya gitu. Kalau Bang Unyil sendiri pernah diganggu apa? Ya kalau saya mah diganggu Suara-suara. suara. Jadi tambah emang istana lewat situ mah. Tempat lewat keramat semua, keramat gede-gede semua. Oh, di situ emang banyak pemakaman. Ya emang sekarang saya bilang sekarang keramatnya dipindahin ke sono. Jadi deket tempat tinggal semua. Jalanan ke rumah Bapak Oman juga sama itu. Itu dari ujung ke ujung dia tanah kosong semua. Karena sampingnya tol. Gitu. Jadi kita kalau lewat situ itu harus berdoa baik dari jauh itu udah berdoa bismillahirrahmanirrahim. Motor sekencang-kencangnya. Kalau jalan kaki mah jago. Orang namanya Hebat ya. ke rumah Bapak Oman. Kalau jalan kaki orang jago. Karena melewati ya tadi kalau lewat gorong-gorong. Tapi kalau bawa motor mah ya asal kuat ngebutnya gitu. Tambah jalanannya ukurannya ada semeter kali. Semeteran lah jalanannya. Jadi nyampe sekarang itu masih namanya orang-orang yang suka ngelihat makhluk-makhluk yang tidak nyata itu kasat mata bagi kita itu banyak yang suka cerita gitu. Sampai sekarang pun saya dari itu yang sekarang kan karena pembangunan saya banyak orang proyek setiap malam suka cerita ke saya. Suka cerita. Saya bilang bohong. Gitu. Bener bang, saya semalam ngelihat. Udah cukup, jangan diterusin. Karena apa? Nih, saya bilang istri saya suka ngedengerin baik. Lah sekarang kontrak namanya kontrakan segulung rame-rame orang proyek. Aduh, ada juga ya dari sini bahasa kasarnya jurig. Setan. Kalau orang Sunda nyebutnya jurig gitu. Juring itu apa? Setan. Oh setan. Oh sebutannya juring. Kalau orang Sunda nyebutnya jurig. Juring. Oh, kalau bahasa kita kan setan. Setan. Kalau bahasa Sunda mah orang Bandung jurig. Tong ngaganggu sih ya. Gitu bahasa kan gitu. Jadi kata dia lagi tidur tahu-tahu kayak direp-rep gitu. Oh jadi rep-repan. Ya direp-rep itu namanya ya itu tadi. Oke. Makhluk yang nggak jelas lah. Berarti, itu aja yang saya sampaikan lah. Untuk cerita Bang Unyil itu kali ini ceritanya bukan tentang pengalaman lagi menguburkan atau menggali kubur ya, tapi lebih kepada kawasan tempat tinggal yang kebetulan tempat tinggalnya Bang Unyil kiri kanan itu adalah bangunan terbengkalai. Oke Bang Unyil, terima kasih buat ceritanya.
Semoga Bang Unyil selalu sehat, Amin. baik, bahagia sekeluarga, Amin. rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Menurut kamu nih dari semua cerita rentetan kejadian Bang Unyil sama keluarga alami, bahkan juga orang-orang proyek yang ngontrak di daerah sana, mana nih yang paling serem? Tulis di kolom komentar. Oke, aku sama Bang Unyil pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.